Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana kabarnya Pak Misbah? Eh, Alhamdulillah luar biasa. alhamdulillah. Hari ini Ya, agak sedikit terburu-buru nih soalnya habis ya, dari ya, Cianjur. ya, ya. Yang penting mah sehat ya, keluarga sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Biasa. ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Nah, katanya Pak Misbah mau ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira mau ngobrolin tentang apa? Eh, Saat ini sebetulnya ada yang mau diobrolin itu tentang program sekolah ya. Ya, tentang program sekolah. Jadi saya itu Ya, punya sebuah program namanya program lingkungan sih. Jadi kalau saya lingkungan singkat ya. eh, apa Acil. Acil, Acil Acil, itu Acil itu apa Acil? Acil itu anak cinta lingkungan. Anak cinta lingkungan. Waduh, keren Nah, sekali itu programnya. ini, Kira-kira alhamdulillah. spesifiknya program lingkungannya itu di bidang seperti apa? Jadi Eh, Acil ini bergerak di bidang apa? kebersihan. Jadi Kebersihan. eh, membiasakan anak agar cinta lingkungan dengan Hmm. program EcoBrick. Nah, Oh, jadi ada eco break ya, lewat eco break. Nah, eco ya breaknya, ya, ya. di Bagaimana Eco ini prosesnya? Seperti apa itu prosesnya? kalau Bagaimana EcoBrick proses? ini eh, jadi anak disuruh untuk menyediakan botol Hmm, bekas gitu ya. Kemudian setiap anak jajan atau eh, menghasilkan sampah dari jajan atau dari makanannya, mereka iya, iya. kumpulkan, Oh, kemudian iya, dibersihkan, tapi sampah plastik ya, dibersihkan, iya, iya. potong-potong, kemudian dimasukkan ke botol. Nah, Eh, jadi nanti sampai penuh itu botol, sampai berat ukuran kurang lebih 100 gram, nah, nanti dikumpulkan. Nah, dengan iya, iya. harapan agar agar anak terbiasa untuk bertanggung jawab terhadap sampah masing-masing. Gitu. Oh ya, jadi tadi supaya anak terbiasa dengan membuang sampah, itu kan nanti Ya, apa tujuannya? Apa tujuan untuk tujuannya melakukan untuk menggunakan ekobrik dalam proses kegiatan lingkungan eh, ya, di tujuannya sekolah Pak ya Misbah. untuk membiasakan anak agar terbiasa bertanggung jawab dengan sampah yang mereka produksi. Jadi nanti Oh ya, jadi supaya nanti anak-anak itu akan menghasilkan botol-botol yang terisi ekobrik. Kalau misalnya banyak, nanti akan dibuat menjadi apa produk produk tertentu lah dari botol-botol tersebut. Bisa jadi kursi atau bisa jadi taman oh ya, sebagai pengganti apa bata gitu ya. Nah, seperti itu oh Pak ya, Eta. jadi ada manfaatnya ya. Ya, 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 ada ya, baik. manfaatnya. Kira-kira itu apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kegiatan tersebut? Ada apa? Ada hambatannya tidak? Hambatannya ada sih, sebetulnya ada, selalu ada gitu ya. Hmm, Hambatannya yang oh, pertama contohnya seperti apa? karena karena baru ya, jadi anak-anak perlu pembiasaan, eh, karena masih banyak yang buang sampah sembarangan. Jadi masih atau yang memasukkan sampah yang bukan plastik ke dalam botol kan itu jadi bau. Hmm. Nah, itu kan perlu Oh diulang ya. lagi, jadi diedukasi lagi dan terus menerus. Hmm. Kemudian Oh, masalah yang ada ya. untuk masalah Selanjutnya yang apa? kedua ya selanjutnya masalah yang kedua adalah tuh kadang ketika guru juga lupa untuk mengingatkan Ya. sehingga target produksi ekobrik itu tidak tercapai dalam kurun waktu tertentu sehingga jadi waktunya merah lagi gitu. Oh. Jadi Itu itu diantaranya. hambatan-hambatan tersebut. Jadi
Apa Ya, itu solusinya? Solusinya apa saja untuk apa, untuk mengatasi itu ya. supaya tidak terjadi hambatan tersebut, Untuk solusinya? mengatasi hambatannya itu diantaranya kalau misalnya hambatan anak ya, diantaranya ya sih. Jadi saya itu bingung ya. Kadang-kadang eh, gak enak juga ya untuk memberitahu kepada guru tiap hari gitu ya. Jadi kadang kesel juga gitu ya. Eh, Kenapa kok kadang dalam hati itu ya ada emosi gitu ya. Iya, Kenapa kok iya. gak ngerti-ngerti juga gitu ya. Oh. Harus tiap hari gitu, diingatkan. Oh Nah, ya, ya tadi itulah katanya, gitu ya. ya ya, tidak enak memberitahu ya kalau tiap hari kepada Hmm, guru-guru ada perasaan ya. emosi. Kira-kira siapa yang bisa membantu mengatasi hal seperti itu kira-kira di sekolah Pak Misbah ada tidak? Siapa? Ya paling saya yang Ada kira bisa membantu ya mungkin saya menggunakan guru senior kayaknya. guru-guru senior. Iya, iya. Guru senior kan karena ya eh, termasuk dipatuhi juga oleh Ya. guru-guru yang lainnya gitu. Hmm. Ya, bagaimana caranya mengantisipasi untuk apa memberdayakan guru senior itu bagaimana caranya? Hmm, Kan ada paling ya, paling dengan menggunakan apa ketika rapat gitu ya, iya, iya. eh, dengan dialog kayaknya ya, dengan Iya, iya. dialog secara pendekatan pribadi, eh, kayaknya harus harus memohon apa ya, mengedukasi bahwa betapa pentingnya program ini kayaknya gitu ya. Iya, 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 Kemudian itu. yang guru senior menyampaikan lagi kepada orang lain kayaknya Wah, seperti itu. sangat bagus ya. Ya, itu ya program yang sangat bagus sekali. Eh, Komitmen apa ya terhadap rencana aksi tersebut kira apa komitmennya Pak Misbah dalam mewujudkan konsep pendidikan lingkungan tersebut dengan menggunakan ekobrik ya. Komitmennya sampai saat ini saya terus berusaha untuk mm, membuat program tersebut di awal ya. Di awal udah Ya, dimasukkan ke dalam program Pancasila, pelajar Pancasila. Dan nanti di akhir semester rencananya ya harus ada pameran pameran hasil karya anak, ya, ya. pentas karya, ada pentas karya yang berasal dari Ekobrik. Oh Mudah-mudahan ya, ada tercapai. Nah, itu komitmen itu tetap dipegang, mudah-mudahan bisa tercapai. ya, ya. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Misbah itu? Ada nggak ukuran apa itu ukuran keberhasilannya kira-kira? Ukuran keberhasilannya ya eh, ter, terciptanya produk hasil Ekobrik di sekolah kami. Dan juga Ya, ukuran keberhasilannya adalah anak-anak menjadi terbiasa untuk bertanggung jawab terhadap sampah mereka masing-masing. Itu sebagai oh, ukuran. Ukuran maksimal itu sebetulnya anak terbiasa. iya, iya. Nah, rencananya kapan mulainya Pak Misbah akan melaksanakan program ini? Sebetulnya sudah dilaksanakan. Oh, sudah dilaksanakan. Sekarang Tinggal, tinggal membuat produknya. oh, membuat Produknya produk. produk yang berasal dari ekobriknya seperti itu. Hmm. Hambatannya apa itu dalam pembuatan produk dalam ekobrik? Hambatannya karena ini baru, kadang Iya, iya. saya tidak tahu eh, mulainya dari mana, mau bikin apa dulu nih, alat misalnya Nah, lemnya mau pakai lem apa nih, dan makanya saya oh gitu. Iya, iya. ini harus gimana gitu ya. Nah, iya, iya. Ada nggak orang yang kira-kira Pak Misbah bisa membantu untuk menggunakan hasil ekobrik ini? Kira-kira siapa kira-kira yang bisa membantu? Eh, Siapa ya, ada sih, jadi masalahnya Oh, seperti itu tuh. jadi masalahnya itu di apa?
pembuatan hasil karyanya. pembuatan hasilnya. Ya, nah nanti tapi kira-kira tidak ada teman yang bisa membantu itu Em, untuk pembuatan ada karya, sih, eee, kalau karya guru-guru udah ditanya nggak bisa, orang kayaknya dari orang tua, nah itu ada orang tua ya, orang tua siswa ya kalau ada yang ini. Kemudian heeh. ada juga itu apa tuh, komunitas Oh pecinta ya jadi lingkungan. ya tadi Mudah-mudahan tadi mereka bisa gitu. ya tadi katanya untuk membantu program Pamesba ini yaitu ada orang tua siswa dan ada komunitas penggiat lingkungan ya. Iya, Kira-kira kapan itu akan mulai dihubunginya, supaya bisa apa itu, program itu supaya bisa mulai dilakukan untuk menghubungi kepada orang tua dan komunitas lingkungan kayaknya setelah ulangan ya. setelah Setelah ulangan, iya ulangan iya. nanti saya hubungi mereka supaya bisa membantu deh. Ya siap. Ya mudah-mudahan itu bisa tercapai ya, mudah-mudahan. Amin, Eee, amin, amin. apa komitmen kira-kira apa komitmen Pak Misbah dalam melaksanakan aksi nyata itu? Komitmen saya ya, hmm, saya berkomitmen dengan cara memasukkannya ke dalam program Ya ya, program program Pancasila, pelajar Pancasila. ya profil pelajar Itu Pancasila sebagai ya, komitmen saya gitu ya. dan mulainya katanya kapan mulainya? Mulainya setelah ulangan, Setelah setelah ulangan PAS dilaksanakan, ini. yang dapat Ya, membantunya siapa tadi itu, siapa saja? dapat bantunya ya diantaranya orang tua Orang siswa tua, dan komunitas praktisi. mmm, ada lagi nggak masalahnya, permasalahan untuk memberdayakan ekobrik di sekolah Pamisbah sehingga menjadi ramah lingkungan ya? Anak ramah lingkungan. Sampai saat ini sih belum ada lagi sih, belum ada Iya ya. ya. Jadi tindak lanjutnya mulai tindak lanjut dalam apa, untuk, pembuatan apa, untuk memberdayakan ekobrik itu apa? Tindak lanjutnya ya nanti kita buat hasil produk Produk, anak? produk produk anak dari hasil ekobrik itu dengan memberdayakan orang tua kayaknya Oh, dan guru-guru, kemudian komunitas komunitas pecinta lingkungan. ya nanti 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 lebih hasil ekobriknya akan dibuat seperti apa? hasilnya akan dibuat dalam bentuk taman ekobrik, dan ya prioritas utama adalah taman ekobrik gitu, Oh, di taman halaman ya. sekolah. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa bertemu lagi dengan Pak Misbah, bagaimana progresnya nanti setelah kedepannya ya. Mudah-mudahan Amin, amin, nanti amin. kita bisa bertemu lagi ya, sehingga nanti saya pengen lihat bagaimana progres ke depan hasil dari ekobrik ini ya. Amin, amin. Mudah-mudahan saja rencananya dapat tercapai Ya, sehingga siap. keinginan atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Ya, Amin, amin, amin. ya, ya. Terima kasih. Apa, bagaimana apa setelah ada lagi nggak apa yang mau dipertanyakan? Tidak ada sih sekarang. Alhamdulillah sudah long gitu ya. Kita bisa Oh, curhat sama Pak Redi. ya, ya. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Redi. Sore Apa Pak kabar Misbah. hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Gimana Pak Misbah kabarnya? Alhamdulillah juga. Kelihatannya Pak Redi bersemangat ya hari ini. Eh, Ya, kita eh, harus tetap semangat. Gimana semuanya pada sehat?
keluarga Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. tidak terdampak gitu ya? Ya, tidak, kebetulan tidak ya, karena Alhamdulillah. kita di Cipanas alhamdulillah tidak kena terdampak. Cuma Oke. sebagian aja katanya di Cipanas Oh iya. yang terdampak. Oke Pak Redi, terima kasih sudah hadir di pertemuan latihan cacing hari ini ya. Oke, ngomong-ngomong Pak Redi, apakah kemarin mau bercerita katanya? Iya Apakah ini ada yang bisa kita berbagi di kesempatan kali ini? iya ini Pak Misbah, saya kebetulan ini, ada permasalahan sedikit. Saya pengen punya kemampuan yang apa berbicara di depan orang banyak itu pengen lancar itu, seperti itu. Oh iya. Ya, pengen lancar untuk public speaking itu. Itu Oh mungkin oke. permasalahannya bagi diri saya. Oh gitu ya. Iya iya Public speaking. iya Eh, apakah Pak Redi punya istilahnya punya cita-cita dengan Pak Redi atensinya terhadap public speaking itu iya. Iya, punya tujuan atau cita-cita bagaimana nantinya gitu? iya, kan saya kebetulan bekerja sebagai guru ya, berhadapan Iya. dengan peserta didik yang banyak ya, jadi banyak orang. Saya punya keinginan ketika dalam mengajar itu dapat dipahami oleh orang lain, sehingga memudahkan orang lain atau peserta didik, anak didik kita itu dapat memahami apa yang saya bicarakan, sehingga dapat mudah untuk memahami pembelajaran. Itu mungkin tujuannya seperti itu. Nah, Oh, ya. Untuk ukuran keberhasilan dari Pak Redi bisa public speaking itu seperti apa sih menurut Pak ya Redi ukurannya? kalau skala nilai mungkin masih 60 lah, 60. Karena mungkin kalau kita berbicara di depan anak, itu mungkin masih biasa. Tapi ketika dihadapkan dengan orang di luar yang kita tidak terbiasa, ada orang-orang baru, mungkin itu menjadi sesuatu hal yang mengagetkan bagi saya, sehingga kadang kita apa yang mau dibicarakan itu susah gitu. Ya, Itu ya. mungkin ya. Berarti ukuran keberhasilannya Ya, anak-anak bisa cepat memahami gitu ya? ya, ya, ya itu Oh, mungkin mungkin seperti itu. berarti Pak Redi permasalahannya adalah ingin bisa public speaking agar bisa dipahami pembicaraannya oleh anak-anak gitu ya. Iya, iya. Eh, kemungkinan untuk belajar public speaking ini misalnya peluang atau eh, peluang untuk mendalami public speaking kira-kira yang lebih mungkin gitu ya, mungkin menggali kemampuan public speaking itu kira-kira di mana ya menurut Pak Reddy? Kalau menurut saya mungkin untuk menggali kemampuan dalam public speaking, yang pertama mungkin kita harus berani ketika di depan umum dan di depan banyak orang untuk berbicara ya, untuk berbicara, mengungkapkan pendapat atau mengungkapkan sarannya atau pernyataan di depan orang banyak. Mungkin itu perlu keberanian, perlu kepercaya dirian dalam berbicara seperti itu mungkin. Terus kalau hamba Pak Reddy sedang belajar, sedang sedang mau berusaha menggali potensi public speaking di Ya, depan umum gitu ya. Hambatannya ya. apa saja? Hambatannya salah satunya mungkin kurang percaya diri, Pak Misbah ya, kurang percaya Kurang percaya diri diri ya. atau misalkan kurang menguasai materi ya, kurang Oh menguasai iya. materi sehingga ketika kita mau berbicara itu menjadi tidak percaya diri gitu. Oh, kadang tidak Ya, percaya diri ya, atau tidak menguasai materi ya. iya, iya. Oh, Atau misalkan kita kurang apa?
kurang menyimak atau kurang perhatian mungkin apa yang sedang dibicarakan. Oh, iya ya. Ya, ya. Berarti kalau hambatannya seperti itu, berarti solusinya kira-kira apa ya? Hambat. Ya, kita mungkin mau mau benar atau mau salah ya kita ungkapkan saja ketika di depan umum kita untuk Oh, ya untuk mau berbicara lah. Tapi yang penting kita tentunya tidak keluar dari materi yang sedang dibicarakan. Itu mungkin mungkin tetap harus punya keberanian sih, keberanian. oh, berarti walaupun misalnya tidak percaya diri, Ya, berarti paksakan aja gitu ya. ya dipaksakan saja lah. Kalau misalnya lama-kelamaan, Apa? kalau Ya mungkin lama-kelamaan, nanti kalau sudah lama kelamaan mungkin sudah terbiasa ya, sudah terbiasa sehingga kalau sudah terbiasa mungkin kita bisa jadi lancar juga ya berbicara iya. ya di Oh iya depan mungkin anak. pasti Iya, ya. iya. Jadi lama-lama pasti bisa gitu Iya, ya. iya. Ya seperti itu. Hmm. Kalau misalnya rencana Pak Reddy nih untuk Hmm. menggali potensi public speaking, rencananya yang paling dekat atau yang paling ya di dalam dunia pendidikan lah gitu ya. Iya, iya. Rencananya seperti apa gitu? Ya rencananya mungkin yang paling dekat ya ketika nanti kalau ada rapat guru, misalkan rapat bulanan guru, kita ya bisa mengungkapkan pendapat kita di depan para guru atau memberikan kritik, memberikan saran yang membangun seperti itu. Ya kita diusahakanlah ketika dalam rapat guru itu kita ikut berbicara itu seperti itu. Mungkin itu rencana dekatnya mungkin. Saya dekatnya. Jadi prioritas gitu ya. Ya prioritas Di itu rencana. seperti itu. Ataupun misalkan nanti kalau ada pertemuan-pertemuan di tingkat gugus, ada pertemuan pembelajaran ya, tentunya kita ada komunitas di gugus, ya kita ikut berbicara juga lah ya untuk mengungkapkan pendapat kita dalam pembelajaran atau permasalahan yang ada di gugus mungkin sehingga kita bisa mencarikan solusi secara bersama-sama. Oh iya ya. Ya. Untuk melaksanakan rencana itu dari pelaksanaannya, ukuran keberhasilannya seperti apa coba? Kira-kira gitu. Dari Berhasilnya rencana Pak itu Reddy belajar itu. ya mudah-mudahan dengan kita belajar untuk berbicara ketika rapat guru atau di komunitas kita di gugus sehingga eh, public speaking kita bisa meningkat ya bisa Ya, ya. meningkat sehingga skala nilainya mungkin bisa berubah ya Oh iya dikira-kira ya. kalau dari 6 mungkin bisa menjadi 8 lah seperti Di itu 8. ya ya Kan tadi kadang ada gitu ya, kadang ada tidak percaya diri atau kurang ya ya menguasai materi. Kalau misalnya lagi rapat di gugus atau lagi rapat di sekolah, untuk mengantisipasi gangguan-gangguan tadi, hambatan-hambatan tadi, kira-kira apa yang bisa Pak Redi lakukan? ya mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi kita harus fokus ya. Pertama mungkin kita harus fokus ketika dalam pelaksanaan rapat guru kita menyimak apa yang dibicarakan oleh kepala sekolah atau oleh rekan guru yang lain sehingga dengan menyimak tersebut kita bisa memberikan umpan balik Oh iya, ketika dalam pelaksanaan rapat tersebut. Mungkin iya seperti ya. itu, ya. Jadi tidak akan keluar materi ya. Iya, iya, karena kita udah fokus, sudah memahami Fokus. itu Oh iya ya. apa yang sedang kita bicarakan. Oh iya betul juga ya. Seperti itu. Kalau nggak fokus emang kadang kemana-kemana gitu ya. Kadang, Iya iya gitu, benar-benar. seperti itu. Oh iya Takutnya tidak betul. nyambung nantinya Ya, apa yang pasti sedang ya ya. dibicarakan dengan yang Ah, kita iya. katakan itu seperti itu. Oke, selain hal tadi nih, kira-kira siapa yang selain rencana tadi ya, Ya, ya. kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Redi untuk meningkatkan kemampuan dalam
public speaking ini? Ya mungkin, tentunya, rekan sejawat yang sudah pandai dalam berbicara. Misalkan di sini ada teman kita yang ya suka menjadi MC itu kan, kalau Ah, MC iya udah aduh betul. sudah jago itu berbicaranya. Nah Iya udah kita, jago. tanyakan juga sih trik-trik ketika berbicara itu seperti apa itu kan ke Ah, teman sejawat itu. Agar kita mampu MC ya. berani, mampu percaya diri. Terus ya sehingga kita bisa lancar ketika, dalam berbicara itu. Itu Iya mungkin betul seperti betul. itu. Betul betul. Jadi dengan berdiskusi dengan mereka, insya Allah banyak pengetahuan ya Iya 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 yang bisa kita ambil gitu. iya. Terus komitmen dari rencana Pak Hedi itu kira-kira dalam bentuk apa atau seperti apa lah komitmennya yang bisa Pak Hedi lakukan? Ya komitmennya mungkin tadi 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 itu, kita ketika ada, pertemuan diusahakan kita kalau ada yang perlu dipertanyakan kita kita bertanya lah kalau memang kita tidak tahu atau belum paham seperti itu. Iya, kalau tidak ditanyakan kan nanti bisa jadi unek-unek ya. Ya, itu. Iya. Terus Tapi kalau komitmen yang lain, ya, ya, komitmen yang lainnya kita harus berani saja, kita harus berani. Intinya kita harus berani berbicara di depan orang atau bisa saja mungkin komitmen saya nanti ketika saya, nanti di sini kan tiap hari Senin suka ada yang menjadi pembina upacara ya. Nah, iya, ketika iya. pas jadwal upacara bendera nanti saya ke depan mungkin untuk bentuk tanggung jawab saya sebagai pendidik untuk bisa berbicara di depan siswa ketika sedang pelaksanaan upacara bendera, mungkin untuk menjadi apa, untuk menjadi pembina upacara. Hmm, iya, iya, iya. Ya, Jadi supaya lebih lebih terlatih gitu ya rasa ya, ya, percaya ya, dirinya. itu. Iya. Jadi lebih banyak tampil, lebih lebih terasah, lebih terlatih kemampuan kita dalam berbicara di depan umum. Seperti itu ya. Ya, 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 Oh, seperti itu. Pak Redi, untuk hari ini, apakah Pak Redi sudah merasa baikan atau sudah merasa gimana Wah, tersalurkan gitu? alhamdulillah dengan ngobrol dengan Pak Misbah sehingga saya bisa ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin seperti itu sehingga saya bisa mudah-mudahan nanti ke depannya bisa berani kembali, bisa percaya diri lagi ketika berbicara di depan umum, itu mungkin. Ya, alhamdulillah Jadi lega. alhamdulillah ya. Jadi nanti tidak akan lebih semangat lagi gitu ya dalam eh, menggali potensi untuk bisa public speaking yang lebih baik lagi gitu ya. Iya iya, mudah-mudahan Ya. nanti jadi pembicara yang mendunia Amin. ya. Amin, amin. Oke, Pak Deddy, tetap Iya, terima semangat kasih. ya, Iya iya. tetap berkarya dan jadi guru yang lebih baik lagi ke Iya, depannya. terima kasih Oke, Pak Misbah. terima Ya, kasih. Ya. Terima kasih juga Pak Deddy. Terima kasih iya atas waktunya. iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.